Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati semuanya pimpinan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Direktur Utama, Bapak Insinyur Bapak Dr. Imam Susanto Syaihu, dan juga barangkali hadir pembina yayasan kita, Bapak Insinyur Sucahyo, para dzurriat semuanya, keluarga besar Kiai Ahmad Syaihu, para direktur, para ustadz, para ustadzah, guru, tenaga pendidik, tenaga kependidikan semuanya, para kiai yang hadir di sini, alhamdulillah, Kiai Mahfud, Kiai Rosyid, juga dzurriat, alhamdulillah lengkap hadir. Dan khususnya ya anak-anakku sekalian, malam ini malam ketiga kita mendoakan menantu dari Kiai Haji Ahmad Syaihu ya, yang wafat pada beberapa hari lalu. Ini hari ketiga. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita membacakan doa tahlil, niatkan, karena nanti akan masih berlanjut ya sampai malam ke-7, niatkan untuk bagian dari takzim kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah, karena yang wafat ini adalah menantu dari Al-Maghfurlah ya. Jadi harus tahu baca tahlil, baca doa Allahumma gfirlahu itu untuk siapa. Kiai Haji Ahmad Syaihu ini salah satu putrinya Ibu Hajah Rahmawati, itu istri dari almarhum Pak Hadi yang kemarin wafat itu, gitu ya anak-anakku sekalian. Nah, yang tadi memberikan testimoni itu adalah putra-putranya, lengkap alhamdulillah. Pak Reza, Pak Iman, Pak Ihsan, Pak Iqbal gitu. Lengkap ya, ada Iman, ada Ihsan. Islamnya mana? Islamnya otomatis. Nah, iman, Islam, Ihsan. Nah, itu luar biasa, orang tua memberi nama itu doa semuanya. Insya Allah doa dari putra-putranya khususnya juga dari kita akan sampai kepada almarhum Pak Hadi Raden Panji Haji Hadi Cahyono Sastraningrat yang sekarang sudah berada di alam baka. Anak-anakku sekalian, sebagai tausiah pendek ya, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberi testimoni. Kan Rasul mengatakan kepada kita, kalau ada yang meninggal itu udhkuru mahasina mautakum. Nah, ya, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian. Jadi ketika kita hidup berarti kita harus berbuat baik. Kan kita juga akan meninggal nanti. Akan meninggal tidak? Atau mau hidup selamanya? Tidak mungkin ya. Mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang tua, yang muda, yang ngantuk malam ini, yang tidak ngantuk. Nah, karena ada juga yang ngantuk ini. Baru jam 9 sudah ngantuk-ngantuk, wudu yang ngantuk ya. Semuanya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya akan meninggal. Supaya nanti diceritakan oleh yang masih hidup kebaikannya, berbuat baiklah. Santri ingat pesan dari Kiai Syaihu di videonya, jangan nakal-nakal. Itu saja tuh pesannya itu. Itu luas maknanya. Udhkuru mahasina mautakum. Ceritakan kebaikan almarhum yang sudah meninggal. Bagaimana kalau ada keburukannya? Wakufu an masawihim. Tahan untuk diri sendiri saja. Pasti ada kekurangan. Namanya manusia
Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pasti ada salahnya, lupakan. Kalau sudah meninggal itu dilupakan. Nah, kebaikan almarhum bagi saya itu terakhir saya diundang berkali-kali ya lewat Pak Iman. Bisa nggak mengisi pengajian di masjid apa namanya? Ya maksudnya ketemu dengan jamaah Masjid As-Salam ya. Dalam rangka waktu itu tasyakuran pernikahan putra bungsunya. Ya ini Mas Iqbal ini. Saya masih ingat waktu itu almarhum menyampaikan, saya bahagia sekali. Hidup saya rasanya sudah sempurna karena semua anak sudah menikah. Tugas saya sebagai orang tua sudah selesai. Itu bulan apa ya beliau bilang? Beliau Oktober ya. Oktober 2023, sekarang bulan Februari, November, Desember, Januari, Februari, kira-kira 4 bulan, beliau belum tahu akan wafat. Tapi beliau sudah mengatakan rasanya tugas saya sebagai orang tua sudah selesai. Jadi sisanya apa? Sisanya itu saya ingin melakukan kebaikan-kebaikan saja gitu. Setiap hari ya, mengingatkan kita, ngirim di grup WhatsApp itu waktu sholat, tausiah, jadwal sholat. Itu kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan gitu. Lalu yang saya ingat lagi adalah bahwa beliau berhasil menghadirkan jemaah-jemaah masjidnya juga, dan beliau mendengarkan bagaimana keberhasilan perjuangannya gitu. Jadi kebaikan dari almarhum ini insya Allah memang itu merupakan hasil dari kebaikannya ketika beliau hidup. Jadi saya ingin nitip pesan ya kepada kita sekalian, khususnya anak-anakku sekalian, santri pesantren Alhamidiyah, bikin kebaikan sejak sekarang sekecil apapun. Jangan pernah melakukan hal yang buruk kepada teman kita. Ya, sekecil apapun. Yang kedua, kebaikan yang ingin saya testimonikan begitu adalah ketika saya menghadiri pemakamannya, terbukti memang beliau ini almarhum ini alhamdulillah ya, anak-anaknya itu semuanya mengurus sampai ke liang lahat. Ini bukti bahwa memang almarhum ini sangat baik buat keluarganya, sangat baik juga buat tetangganya, sangat baik juga buat masyarakatnya. Apalagi tadi ternyata buat bangsanya juga, ikut memberikan kontribusi untuk Indonesia. Saya menyaksikan kemarin Pak Reza, Pak Iman, Mas Iqbal, Mas Ihsan itu turun langsung memegang jenazah sampai ke liang lahat, mengazankan juga. Jadi ini merupakan birrul walidain yang terakhir ketika mau masuk ke liang lahat. Birrul walidain yang berikutnya tentu mendoakan dari anak-anaknya. Karena kan semua amaliah anak Adam itu putus kecuali 3 hal. Salah satunya itu waladun sholihun yad'u lahu. Anak soleh. Kalau orang tua kita sudah wafat, doakan terus. Insya Allah akan nyampe. Itu tidak akan pernah putus gitu. Ya, anak-anak kita. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, ini sekalian semacam tausiah buat kita ya, bahwa saya menyaksikan pemakaman almarhum ini, almarhum Pak Hadi kemarin itu sangat cepat. Sesuai dengan sabda Rasul. Rasul itu kan bersabda, man mata bukrotan, barang siapa yang meninggal di pagi hari, kemarin wafat itu 839 pagi hari, fala yaqilanna illa fi qabrihi. Fala yaqilanna, jangan sampai tidur qailulah. Tidur qailulah itu tidur siang. Illa fi qabrihi, kecuali sudah ada di dalam kuburnya. Ba'da zuhur, kan tidur qailulah itu kan ba'da zuhur kan? Tidur dikit gitu. Kalau kita capek gitu ya, jam 2 mungkin masuk kamar asrama, tidur dikit itu qailulah namanya. Itu istirahat.
Tapi siapa yang wafatnya itu bukrotan pagi-pagi, fala yaqillana illa fi qabrihi. Itu yang ideal itu, jangan sampai tidur koelulahnya itu si mayit ini kecuali sudah ada di dalam kuburnya. Ba'da zuhur kami sholat di masjid yang beliau dirikan, kemudian langsung dikuburkan. Tidak sempat, bukan tidak sempat, memang tidak ke rumahnya lagi. Karena rumahnya sekarang rumah yang baru. Kalau meninggalnya sore, kata Nabi, waman mata asyiyatan, barang siapa yang meninggalnya itu sore hari, fala yabitanna illa fi qabrihi. Kalau bisa itu jangan sampai tidur malamnya itu di rumah. Harus sudah di kuburnya. Itu idealnya. Alhamdulillah, kadang-kadang kita tidak selalu bisa begitu. Karena kan mungkin ada nunggu anak yang benar-benar harus ada gitu ya. Ini bukan kewajiban, tetapi ini salah satu keutamaan yang dititipkan oleh Rasul. Pesan utamanya segerakan, kecuali kalau ada halangan gitu ya. Nah kemarin itu benar-benar cepat, itu juga berarti menunjukkan kebaikan. Ini sebagian dari mahasin kebaikan. Yang terakhir anak-anakku sekalian, para santri khususnya, ini tolong nih bagian ini telinganya dipasang. Rasul itu bilang bahwa wakafa bil mauti wa'idha. Kematian itu benar-benar menjadi peringatan dan nasihat buat kita. Orang yang meninggal itu tidak ada yang balik lagi karena menyesal. Aduh, menyesal saya melakukan hal yang buruk, balik lagi deh, jangan mati dulu. Tidak ada ceritanya begitu. Jadi kematian itu nasihat buat yang hidup. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang buruk, meninggal, kemudian prosesnya itu buruk, akibat keburukan orang lain juga gitu. Nah dalam hal ini saya ingin nitip pesan nih kepada para santri nih. Makanya saya ingin ini para santri dengarkan. Penyebab kematian itu macam-macam. Di antaranya yang pada hari Jumat lalu ada saudara kita santri ya di Jawa Timur meninggal. Apa alasannya? Dibully, dirundung oleh kelas 11 dan kelas 10 kalau tidak salah, oleh 4 orang seniornya, santri juga. Bayangkan, saya merinding kalau menceritakan ini. Anak santri umur 14 tahun, kelas berapa itu? Sanawiyah. Orang tuanya lagi di Denpasar, dia orang Banyuwangi, dipesantrenkan, dititipkan. Lalu ada karena kelakuan dari kakak-kakaknya sebetulnya sederhana, kadang-kadang karena bercanda, ketersinggungan, lalu kemudian melakukan kekerasan beberapa kali. Sampai ini santri yang meninggal ini sampai WA kepada ibunya, "Bu, jemput saya, SOS, help me." Ya Allah, bayangkan kalau ini menimpa kalian, menimpa kita. Bayangkan kalau saya orang tua menerima pesan dari anak seperti itu. Tapi orang tuanya lagi di Bali, lagi di Denpasar, nggak bisa datang. Kamu sabar dulu ya nak ya, dibetah-betahin dulu, hubungi pembina. Besoknya ditanya lagi gimana, masih mau dijemput, udah mendingan, udah enakan. Mungkin santrinya lagi labil. Hari itu dia mungkin enakan. Tapi karena terus-terusan dibully, naudzubillah min dzalik, ia kemudian sampai wafat. Dikembalikan oleh pesantren kepada orang tuanya, itu sudah jadi jenazah. Coba bayangkan, kejadian seperti itu bisa terjadi di pesantren. Mengapa ini saya ceritakan? Saya ingin nitip pesan kepada santri-santri Alhamidiyah. Jangan sampai melakukan perbuatan yang itu merundung kekerasan, sekecil apapun. Ya. Mungkin mukul, awalnya bercanda iseng, saling pukul. Kematian itu tidak terduga. Kalau seandainya ini terjadi, maka kita semuanya berdosa. Oleh karenanya, sekali lagi dalam kesempatan ini sekalian karena kata Rasul wakafa bil mauti wa'idho, yang namanya kematian itu nasihat,
pas kebetulan ini nasihat ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Hadi Cahyono ini, sekalian saya nasihatkan kepada kalian, kematian itu nasihat buat kita, karena kita sedang menjadi santri, jadilah santri yang baik. Tinggalkan kekerasan, goodbye kekerasan. Santri-santri yang berdiri ini, senior-senior kita alhamdulillah, takmir, itu tujuannya mengawasi kalian bukan untuk melakukan kekerasan, tapi mengingatkan, ya, mengingatkan kalau kalian ngantuk. Makanya tuh ada semprot-semprotnya tuh. Itu kan bukan apa-apa, itu mah air, ya. Yang penting tidak boleh melakukan kekerasan. Itu titip pesan saya sebagai pengasuh di pesantren Al-Hamidiyah. Siap? Insya Allah siap, harus siap ya. Mudah-mudahan tahlil kita, doa kita semuanya untuk almarhum juga nyampe, dan nasihat untuk kita yang masih hidup juga menjadi kebaikan-kebaikan. Demikian ya dari saya, dan sekali lagi untuk keluarga, karena ini adalah musibah, kita semuanya sudah istirja. Yang namanya musibah itu kita kalau kena musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita bisikkan kepada sang mayit, musibah itu buat kita. Kalau buat almarhum bukan musibah, buat almarhum itu kebahagiaan. Coba di akhir surat Al-Fajr yang suka kalian baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jadi kalau takziah itu menjenguk dan menengoknya gitu ya. Takziah dan mayitnya masih ada atau sudah di kuburan, saya bisikkan. Tidak selalu keras, tapi saya bisikkan setelah baca doa itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali pulanglah, selamat berpulang kepada Tuhanmu, radiyah dengan ridho, mardiyah dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi kalau untuk almarhum selesai tugasnya, tidak ada lagi beban duniawi, sudah sempurna. Nah, musibah itu untuk kita, untuk menjadi pelajaran. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.